Selamat datang di Pustaka Bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jurnal yang berjudul Hegemoni Antroposentrisme dalam Ekosentrisme. Evaluasi kritis transformasi, etika kebijakan pengelolaan sampah di Lombok. Karya Hidayat Nurfazi. Pulau Lombok yang sering dipromosikan sebagai Bali baru, tengah menghadapi krisis ekologis serius akibat keterbatasan daya dukung lingkungan yang tidak sebanding dengan peningkatan aktivitas manusia. Timbulan sampah dari wilayah perkotaan, khususnya Mataram dan Lombok Barat, mencapai ratusan ton per hari dan sebagian besar berakhir di TPA regional Kebon Kongok yang kini telah melampaui kapasitas ideal. Kondisi ini menimbulkan ancaman berupa longsor, pencemaran air tanah, serta emisi gas metana yang membahayakan masyarakat sekitar. Situasi tersebut menegaskan bahwa persoalan sampah di Lombok bukan sekadar masalah teknis kebersihan, melainkan persoalan keadilan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Analisis etika lingkungan menjadi penting untuk membaca arah kebijakan pengelolaan sampah di Lombok. Dua pendekatan utama yang dikaji adalah antroposentrisme dan ekosentrisme. Antroposentrisme menempatkan alam sebagai instrumen bagi kepentingan manusia, sehingga solusi yang dipilih cenderung teknokratis, seperti daur ulang dan teknologi pengolahan energi dari sampah. Sebaliknya, ekosentrisme melalui konsep deep ecology menekankan nilai intrinsik alam serta pentingnya pembatasan produksi material yang tidak terurai. Ketegangan paradigma ini terlihat jelas dalam pelaksanaan Program NTB Zero Waste Perda NTB nomor 5 tahun 2019 yang menjadi landasan hukum pengelolaan sampah di Lombok menunjukkan kontradiksi antara retorika ekosentris dan praktik antroposentris yang dominan. Regulasi lebih menitik beratkan penanganan hilir ketimbang pembatasan hulu serta membuka ruang luas bagi swastanisasi pengelolaan sampah. Mekanisme kompensasi bagi warga terdampak justru menormalkan praktik membayar untuk mencemari, sehingga penderitaan masyarakat direduksi menjadi nilai ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak sepenuhnya berpihak pada perlindungan ekosistem dan keadilan lingkungan. TPA Kebon Kongok menjadi simbol kegagalan pendekatan shallow ecology karena hanya memusatkan masalah tanpa menyelesaikan akar persoalan. Sementara itu, proyek RDF dan co-firing di PLTU Jeranjang diklaim sebagai solusi hijau, namun sejatinya menciptakan ketergantungan baru pada pasokan sampah dan berpotensi menjadi praktik greenwashing. Di sisi lain, bank sampah yang diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat justru cenderung bersifat transaksional karena bergantung pada insentif ekonomi dan fluktuasi harga pasar, sehingga kontribusinya terhadap pengurangan sampah masih sangat terbatas. Dominasi paradigma antroposentris, teknokratis dalam kebijakan Lombok menimbulkan risiko lock-in system, yaitu ketergantungan struktural pada produksi sampah untuk menopang infrastruktur pengelolaan yang telah dibangun. Hal ini secara tidak langsung menunda perubahan gaya hidup masyarakat dan melanggengkan budaya konsumsi linier. Selain itu, hubungan masyarakat dengan alam semakin dibentuk oleh logika pasar, bukan kesadaran moral ekologis, sehingga nilai keadilan lingkungan potensial terabaikan secara keseluruhan. Pengelolaan sampah di Lombok menunjukkan pergeseran berbahaya dari visi ekosentris menuju praktik antroposentris yang pragmatis dan berbasis komodifikasi limbah. Segera kirimkan naskah terbaik Anda dan bergabunglah bersama kami di Pustaka Bangsa Indonesia. Jangan lupa share ke teman-temanmu.